saudara, kembali lagi dengan Intim dengan Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari bersama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita bisa andalkan, yang kita punya dalam setiap kondisi kita. Ada Tuhan di sana yang selalu membantu kita, menghibur kita. Satu-satunya yang kami bisa andalkan hanya Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkannya, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama
Yesus berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di dalam Renungan Harian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca pembacaan Alkitab 1 tahun pada hari ini yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-7. Judul daripada renungan hari ini adalah Makna Tuntunan Allah. Saya ambil dari ayat Bilangan 7 ayat yang keempat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara, Bilangan pasal 7 merupakan pasal yang terpanjang dalam kitab ini, yakni berisi 89 ayat. Pasal ini menceritakan tentang upacara pentahbisan kemah suci yang berlangsung selama 12 hari lamanya. Tiap hari ada satu suku yang datang mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Hari ke-1 adalah suku Yehuda yang dipimpin oleh Nahason bin Aminadab. Hari kedua adalah suku Isakar yang dipimpin oleh Nathanael bin Zuar. Hari ketiga adalah suku Zebulon yang dipimpin oleh Eliab bin Helon. Hari keempat adalah suku Ruben yang dipimpin oleh Elizur bin Sedeur. Hari kelima adalah suku Simeon yang dipimpin oleh Selomiel bin Zurisiadai. Hari keenam adalah suku Gad yang dipimpin oleh Eliasaf bin Rehuel. Hari ketujuh adalah suku Efraim yang dipimpin oleh Elisama bin Amihud. Hari ke-8 adalah suku Manase yang dipimpin oleh Gamaliel bin Pedasur. Hari ke-9 adalah suku Benyamin yang dipimpin oleh Abidan bin Gideoni. Hari 10 adalah suku Dan yang dipimpin oleh Ahiezer bin Amisyadai. Hari ke-11 adalah suku Asher yang dipimpin oleh Pagiel bin Ochran. Hari ke-12 adalah suku Naftali yang dipimpin oleh Ahira bin Enan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ke-12 pemimpin suku masing-masing mempersembahkan persembahan yang sama, yakni untuk korban sajian 1 pinggan perak seberat 130 shikal dan 1 bokor perak sebesar 7 shikal. Keduanya berisi tepung terbaik yang diolah dengan minyak. Untuk korban ukupan 1 cawan emas seberat 10 shikal. Untuk korban bakaran 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun. Untuk korban penghapus dosa 1 ekor kambing jantan. Untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur 1 tahun. Saudara, selama 12 hari, setiap hari ada persembahan yang diberikan bagi pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Tema renungan kita hari ini adalah makna tuntunan Allah. Apa arti dari tuntunan? Tuntunan berasal dari kata tuntun yang berarti berjalan dengan memegang tangan atau menggandeng tangan orang lain, berbimbing, atau berarti juga menggunakan pedoman untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tuntunan berarti yang pertama bimbingan, yang kedua petunjuk atau pedoman menurut KBBI. Jadi tuntunan Allah berarti bimbingan dari Allah kepada umatnya melalui petunjuk dan pedoman yang diberikan oleh Allah untuk dijalankan oleh umatnya dalam rangka mengikuti bimbingannya. Dengan kata lain, jika kita mau dituntun oleh Allah,
maka kita harus mengikuti dan mentaati pedoman, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Ia akan bertindak tepat sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Terdapat orang Kristen yang minta tuntunan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dan dalam hidupnya, tetapi tidak mau sepenuhnya mengikuti arahan dan perintah Tuhan. Jika arahan Tuhan dirasa cocok dengan hatinya atau menguntungkan dirinya, barulah dijalankan dan diikuti. Tetapi jika dirasa berat dan tidak memberi keuntungan, maka diabaikan. Ini namanya orang tersebut hanya mengikuti kehendak sendiri. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Allah itu kudus dan sempurna. Baginya tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada abu-abu. Perintahnya jelas. Setiap larangannya jelas. Ia berkata jangan, bukan kalau bisa atau sebaiknya. Manusialah yang coba membelokkan dan memperlunak perintahnya, dan ini pun bentuk ketidaktaatan. Mengapa kita membutuhkan tuntunan Allah? Yang pertama, karena Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan tuntunan Allah? Karena Tuhan yang punya rancangan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa kita perlu tuntunan Allah yang ketiga? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mengapa kita butuh tuntunan Allah? Yang keempat, karena kita tidak dapat mengetahui masa depan kita. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perenungan kita hari ini, berilah dirimu dituntun oleh Allah, maka engkau akan selamat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana Engkau memberikan hukum-hukum-Mu bagi umat-Mu, untuk kami bisa melakukannya, untuk kami bisa mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami bisa menerima janji-janji Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Dan Bapa, tolonglah biar kiranya Kau berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan, mentaati segala perintah-perintah Tuhan, agar kami selalu dituntun oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa itulah yang menuntun kami kemanapun Engkau membawa kami.
biarlah kami mau berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun hidup kami. Kami percaya Engkaulah gembala kami yang baik. Dan kami percaya Engkau akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang akan melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.